Sedang mencari pinjol legal mudah cair di tahun 2026 ini? Kalian pas banget nemuin video ini karena di sini gua akan bahas lengkap mulai dari daftar aplikasinya dan juga supaya pinjaman kalian di ACC dengan mudah. Kalian simak aja video ini sampai selesai ya, jangan ada yang di skip-skip supaya pinjaman kalian di ACC dengan mudah. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Apa kabar kalian semua? Semoga masih dalam keadaan baik-baik saja dan terus dilancarkan rezekinya. Dalam keadaan darurat, butuh dana mendesak, pasti solusinya sekarang ini adalah pinjaman online. Di tahun 2026 ini, banyak sekali aplikasi penyedia pinjaman online hanya bermodalkan KTP saja, katanya bisa mencairkan pinjaman online dengan mudah. Faktanya tidak seperti itu ya. Ada beberapa aplikasi yang hanya menyimpan data diri kalian saja, ataupun hanya butuh data diri kalian, tapi pinjaman kalian tidak di ACC mangkrak begitu saja untuk limitnya. Jadi kalian bisa mengajukan pinjaman online itu di aplikasi yang pasti-pasti aja. Jangan aplikasi abal-abalan ya untuk mengajukan pinjaman online. Karena data-data kalian ini penting banget, takutnya disalahgunakan oleh aplikasi yang menyimpan data-data kalian. Apalagi kalian sampai masuk ke aplikasi ataupun melakukan pinjaman di aplikasi pinjol ilegal. Ini sangat berbahaya banget. Yang pertama, bunganya bisa 100-200% dari total pinjaman. Yang kedua, tenornya ini paling lama 14 hari aja dan paling sering itu 7 hari. Yang terakhir adalah jika kalian telat bayar ataupun kalian menggalbay, seluruh kontak di handphone kalian ini akan dihubungi oleh DC aplikasi pinjol ilegal. Dan juga paling parahnya adalah file-file penting di handphone kalian ini sudah tersimpan rapi ya oleh DC-nya, karena dia bisa dibilang menyadap handphone kalian jika kalian melakukan pinjol ilegal. Ya walaupun mereka tidak mempunyai DC lapangan, tapi ada hal-hal lain yang sangat mengerikan ya, seperti file-file penting kalian ini takutnya disebar di akun sosmed ataupun di internet. Itu kan mengerikan banget. Nah oke teman-teman, sekarang kita langsung masuk ke daftar aplikasi pinjol legal mudah cair di tahun 2026 ini ya. Yang pertama di sini ada Pinjaman Go. Nah sudah pasti aman dan terdaftar di OJK ya. Memberikan limit tertingginya hingga 10 juta rupiah. Untuk bunganya mulai dari 0,3% per harinya. Proses pinjaman hanya 4 langkah. Pinjam ulang dana cair dalam kurun waktu 1 menit. Nah maksudnya jika kalian pernah mengajukan pinjaman online di aplikasi ini, mengajukan berikutnya pencairan kurun waktu 1 menit aja. Yang kedua ada aplikasi Krediwan. Nah aplikasi ini paling gue rekomendasikan banget ya di tahun 2026 ini. Memberikan limitnya hingga 80 juta rupiah. Syarat hanya KTP seperti aplikasi pinjaman online pada umumnya. Proses pinjaman hanya 3 langkah. Tenornya panjang banget, bisa sampai 12 bulan. Untuk tenor balik lagi sesuai dengan kredit skor kalian. Jika kredit skor kalian bagus, maka tenor ini akan semakin panjang lagi. Nah sedangkan untuk bunganya mulai dari 0,03% per harinya. Jika aplikasi yang sebelumnya memberikan bunga 0,3%, ini lebih rendah lagi ya, karena ini 0,03%. Jika kalian meminjam senilai 1 juta rupiah, maka bunganya ini 300 perak saja per harinya. Yang ketiga ada aplikasi Ada Kami. Nah memberikan limitnya hingga 80 juta rupiah. Sudah berizin di OJK, untuk tenornya bisa memberikan tenor hingga 12 bulan. Nah buat kalian yang pinjamannya selalu ditolak, kalian bisa coba aplikasi Ada Kami ini ya, karena gampang banget nyairinnya. Yang keempat ada aplikasi Kredit Pintar. Nah aplikasi ini memberikan limitnya hingga 50 juta rupiah dan pinjamannya fleksibel. Gua akan jelasin sedikit untuk fitur pinjaman fleksibel ini. Jika kalian mengajukan pinjaman di aplikasi yang menyediakan fitur pinjaman fleksibel, itu tandanya aplikasinya bisa mencairkan pinjaman kalian berkali-kali. Contohnya gini, kalian mempunyai limit 10 juta rupiah. Pertama kalian mengajukan senilai 2 juta rupiah, di hari berikutnya itu masih bisa mengajukan pinjaman lagi. Tapi untuk pinjaman yang ketiga, ini di dalam satu aplikasi ya, kalian itu harus melunasi 2 pinjaman yang di awal tersebut. Jadi setahu gua, untuk pinjaman fleksibel ini, mentok pencairannya hanya 2 kali saja. Untuk pinjaman yang ketiga, kalian harus melunasi 2 pinjaman yang di awal. Nah, untuk aplikasi Kredit Pintar memberikan tenornya hingga 12 bulan. Ya, sangat lama juga. Dan paling rendahnya itu 3 bulan. Sebenarnya, jika kalian ingin mendapatkan bunga yang paling rendah, kuncinya itu kalian mengambil tenornya yang paling pendek aja. Ini gue jelasin berkali-kali supaya kalian mengerti ya. Jika tenornya panjang, sudah pasti bunganya akan semakin tinggi lagi. Ya, walaupun angsurannya semakin ringan, tapi tanpa kalian sadari, bunganya ini akan semakin tinggi. Yang terakhir adalah
adalah aplikasi Easy Cash. Ini yang paling banyak jadi perbincangan orang karena gampang banget nyairinnya. Bahkan ada beberapa info bahwa aplikasi ini adalah aplikasi semi legal ya. Tapi walaupun seperti itu, menurut pengalaman pribadi gue ini gampang banget nyairinnya walaupun kredit skor kalian jelek. Memberikan limitnya hingga 100 juta rupiah, ini besar banget ya. Bunganya rendah banget, mulai dari 0,01% per harinya. 0,03% aja udah sangat rendah, apalagi 0,01%. Pencairan cepat dalam kurun waktu 1 menit aja. Nikmati kesempatan bebas bunga sampai dengan 12 kali cicilan. Nah ini buat pengguna baru ya. Tapi ada minusnya nih untuk aplikasi Easy Cash, yaitu kalian bayar angsurannya per 15 hari bukan per bulan. Jadi sebelum kalian mengajukan pinjaman di aplikasi Easy Cash, lebih baik kalian akumulasikan terlebih dahulu untuk pemasukan kalian. Takutnya pas banget jatuh tempo, tapi uang kalian gak ada. Wah itu bahaya banget, karena aplikasi Easy Cash ini, kalian telat bayar sehari aja, kontak darurat juga akan terus dihubungi oleh DC-nya. Apalagi handphone kalian tidak akan berhenti-berhenti untuk telepon masuk dari DC aplikasi Easy Cash ini. Nah untuk tips supaya pinjaman kalian di ACC adalah, yang pertama, jika kalian belum pernah mengajukan pinjaman online sama sekali dan mengajukan pinjaman online di aplikasi tapi ditolak dengan alasan kredit skor kalian rendah, dengan catatan kalian belum pernah mengajukan pinjaman online sama sekali nih ya, itu tandanya kredit skor kalian masih terkunci. Cara membukanya, kalian harus menggunakan aplikasi penyedia paylater. Walaupun limit paylater kalian cuma Rp100.000, kalian gunain aja untuk berbelanja. Setelah kalian gunain untuk berbelanja, kalian lunasi pinjamannya ataupun lunasi payletternya, baru kalian mencoba melakukan pinjaman di aplikasi lain. Yang kedua, gunakan data valid, tidak boleh berubah-berubah di setiap aplikasi ini ya. Contohnya, kalian mengajukan pinjaman di 3 aplikasi. Setiap pengisian data itu berbeda-beda di bagian pekerjaan, penghasilan bulanan, ataupun alamat kalian. Perlu kalian hindari banget itu ya, karena aplikasi pinjol di tahun 2026 ini sudah memakai sistem scoring kredit otomatis, yang dimana data-data kalian itu sudah tersimpan rapi. Jika pengisian data berbeda-beda, otomatis pinjaman kalian akan ditolak, karena aplikasinya akan menandai kalau kalian ini beresiko. Yang ketiga, nomor kontak darurat dan juga nomor pendaftaran aplikasi. Ini penting banget. Nomor ini harus aktif secara nomor seluler ataupun nomor WhatsApp. Sedangkan untuk nomor pendaftaran itu harus aktif minimal 6 bulan. Makin lama lagi makin bagus lagi. Jika di bawah 6 bulan, pinjaman kalian tidak akan di ACC. Yang terakhir, jangan ajukan banyak aplikasi dalam kurun waktu 24 jam. Jadi kalian bisa mengajukan mentok tuh 3 aplikasi aja dalam 24 jam. Jika lebih dari 3 aplikasi, kedepannya pinjaman kalian tidak akan di ACC. Nah, jadi gue saranin jika kalian sudah mengajukan di 3 aplikasi semuanya ditolak, kalian bisa mencoba di hari berikutnya. Nah, oke teman-teman, itulah daftar aplikasi dan juga tips supaya pinjaman kalian di ACC dengan mudah. Jika kalian sudah mencairkan pinjaman dari aplikasi yang gue bahas ataupun yang gue rekomendasikan ini, kalian bisa komentar di bawah ya untuk membantu teman-teman yang lainnya yang lagi kesulitan mencari aplikasi pinjol mudah cair di tahun 2026 ini. Jika video ini membantu, kalian bisa subscribe channel ini ya, karena kedepannya gue akan terus membahas ataupun gue akan merekomendasikan aplikasi pinjaman online yang paling baik kalian gunakan. Sampai bertemu di video selanjutnya, see you next time.